Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena untuk jilid 4D. Yuk kita buka halaman 173, yaitu penilaian akhir tahun paket 2. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, mengapa ibu dan keluarga pindah ke pengungsian ini? Nah, jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas yaitu yang D. Rumah kami hangus terbakar dan belum menemukan tempat tinggal yang baru. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, pertanyaan wawancara yang sesuai dengan gambar tersebut adalah yang C, yaitu pupuk apa yang Bapak gunakan untuk tanaman ini. Nomor 3, saat kita mencari informasi tentang jenis obat untuk suatu penyakit, narasumber yang tepat adalah yang A, apoteker. Nomor 4, berapa jumlah penumpang yang Bapak bawa dalam sekali perjalanan? Narasumber yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah A, pilot. Nomor 5, buatlah 3 pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada pedagang beras di pasar. Di sini ada 3 contoh pertanyaan. Yang pertama, apakah jenis beras yang Bapak jual? Yang kedua, berapakah harga beras yang Bapak jual? Dan yang ketiga, dari mana Bapak mendapat pasokan beras untuk dijual? Nah, kemudian baca puisi berikut untuk menjawab soal nomor 6-8, yaitu judulnya Menjadi Koki. Nomor 6, baris puisi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut agar sesuai dengan rima AABB adalah yang D, membuat hidangan untuk para pelanggan. Nah, kita lanjut ke halaman 174, nomor 7. Sinonim kata yang bercetak miring. Kata yang bercetak miring yaitu kata ternama. Artinya yaitu C, terkenal. Nomor 8, makna kata aku ingin bekerja nantinya pada puisi Menjadi Koki adalah cita-cita seseorang ingin menjadi koki yang terkenal. Kemudian baca puisi berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10 yang judulnya Bunga Bangsa karya Elf Raja. Nomor 9, rima pada bait pertama dan kedua pada puisi tersebut secara berturut-turut, yaitu ini bait pertama dan ini bait kedua. Yang bait pertama yaitu AABB dan yang bait kedua yaitu ABAB. Nomor 10, tuliskan isi puisi tersebut, yaitu kisah perjuangan pahlawan dalam melawan penjajah. Nomor 11, kata dasar berkebangsaan yang tepat saat dicari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah A, bangsa. Kemudian bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 12 hingga 15 yang mengenai suku Sunda. Kita baca yang 12 berikut yang tidak termasuk cakupan wilayah administrasi suku Sunda adalah D, yaitu Jawa Tengah. Nomor 13, makna kata dialek adalah yang A, yaitu penggunaan variasi bahasa yang berbeda-beda. Nomor 14, ide pokok paragraf tersebut yaitu suku Sunda merupakan suku etnik yang ada di bagian barat Pulau Jawa. Nah, kita lanjut halaman 175. Nomor 15, buatlah peta pikiran berdasarkan informasi yang ada dalam paragraf tersebut. Jadi peta pikiran akan kita gambarkan seperti ini. Yang pertama, suku Sunda. Yang kedua, suku Sunda berasal dari bagian barat Pulau Jawa. Yang ketiga, suku Sunda termasuk etnik terbesar di Indonesia setelah suku Jawa.
Dan yang berikutnya adalah macam-macam dialek yang digunakan oleh suku Sunda. Nah, kita lanjut yang ke-16. Berikut yang bukan merupakan contoh teks fiksi adalah yang D, teks wawancara. Nomor 17, contoh judul teks fiksi yang termasuk ke dalam fabel adalah yang D, serigala dan 3 ekor ayam. Kemudian bacalah teks fiksi berikut untuk menjawab soal nomor 18 hingga 20. Nah, setelah dibaca, kita lihat pertanyaan 18. Jenis teks fiksi cerita tersebut adalah yang C, yaitu legenda. Nomor 19, sifat tokoh Kiai Pasir dalam teks fiksi tersebut yaitu sederhana dan tidak bermewah-mewah. Lanjut ke halaman 176 nomor 20. Tuliskan amanat yang terdapat di dalam teks fiksi tersebut. Jadi amanat atau pesannya yaitu dalam hidup kita tidak perlu bermewah-mewah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke muatan IPA. Nomor 1, contoh hewan lain yang memiliki jenis daur hidup yang serupa dengan gambar di samping, yaitu yang C, capung dan kecoa. Nomor 2, perhatikan tabel berikut. Ini tabel tempat pelestarian. Nah, pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ ditunjukkan oleh nomor yang D, yaitu 3, 4, dan 5. Di antaranya Taman Nasional Kerinci Seblat, kemudian Cagar Alam Gunung Leuser, dan juga Hutan Lindung Sungai Wain. Nomor 3, padi dan jagung dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan. Keempat, tuliskan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari hewan berikut bagi manusia. Nah, hewan yang dimaksud adalah ulat sutra. Kita akan mulai bahas dari yang keuntungannya. Keuntungan dari ulat sutra yaitu kepompongnya dapat diolah menjadi kain sutra. Sedangkan kerugiannya yaitu terdapat pada fase ulat yang dapat merusak tumbuhan ataupun tanaman. Nomor 5, tuliskan cara pelestarian makhluk hidup berikut itu adalah hewan komodo. Yang pertama, membuat penangkaran komodo. Yang kedua, mendirikan Taman Nasional Komodo. Dan yang ketiga, melarang perburuan komodo. Lanjut, nomor 6. Contoh kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat menghentikan gerak benda adalah yang A, kelereng berhenti setelah menggelinding di atas rumput. Nomor 7, benda yang tidak memanfaatkan gaya pegas yaitu yang C. Kita lanjut ke halaman 177 nomor 8. Muatan negatif akan saling tolak-menolak jika didekatkan dengan muatan negatif dan akan saling tarik-menarik jika didekatkan dengan muatan positif. Nomor 9, apa yang dimaksud benda magnetis? Tuliskan 4 contoh benda magnetis. Jadi benda magnetis yaitu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya yaitu paku, peniti, penggaris besi, dan gunting. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Di antara dua ini, kertas manakah yang lebih dulu jatuh ke tanah? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya yaitu kertas yang diremas. Nah, alasannya karena permukaannya lebih kecil
daripada permukaan selembar kertas, sehingga gaya gesek kertas yang diremas dengan udara lebih kecil dan akan jatuh lebih dulu ke tanah. Nomor 11, aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah yang C, yaitu mengangkat ember air. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa gaya dapat. Yang B, mengubah bentuk benda. Nomor 13, permainan trampolin membuktikan bahwa gaya titik-titik dapat mempercepat gerak benda. Jawabannya adalah gaya pegas. Nomor 14, seorang kusir delman menunggu penumpang di jalan. Saat penumpang naik ke dalam delman, kuda pun menarik dan menggerakkannya. Pertanyaannya, gaya apakah yang digunakan oleh kuda tersebut? Jawabannya adalah gaya otot, yaitu berupa tarikan. Yang B, apa pengaruh gaya yang diberikan kuda terhadap delman? Yaitu gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Nomor 15, mengapa kelereng yang menggelinding di atas rumput lama-kelamaan akan berhenti? Jawabannya karena terjadi gaya gesek antara permukaan kelereng dengan permukaan rumput yang kasar. Sehingga lama-kelamaan gerakan kelereng akan terhambat dan lalu berhenti. Apa pengaruh gaya terhadap kelereng tersebut? Yaitu gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam. Nomor 16, berikut sumber daya air yang tidak dapat dijadikan sumber energi listrik, yaitu yang C, yaitu sumur. Nomor 17, perhatikan tabel berikut nih, tempat pelestarian. Lanjut ke halaman 178. Nah, pemanfaatan energi matahari oleh makhluk hidup ditunjukkan oleh nomor yang B, 1, 3, dan 5. Yaitu membangkitkan listrik, menjemur ikan dan pakaian, dan bahan fotosintesis. Kita lanjutkan ke nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada dua gambar. Perubahan energi yang terjadi pada gambar A dan B tersebut adalah dari energi kimia menjadi energi gerak. Mesin pompa air menggunakan sumber energi titik-titik untuk menyedot air dari dalam tanah. Jawabannya adalah energi listrik. 20. Mengapa biogas dikelompokkan ke dalam sumber energi alternatif? Jelaskan jawabannya. Ya, karena berasal dari bahan alam yang mudah ditemukan, dapat diperbarui, dan juga ramah lingkungan, yaitu dari kotoran hewan. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!